Namun tiba-tiba, Chu Feng menemukan lagi bahwa Wen Sue belum bangun. Jadi apa yang terjadi tadi? Apakah ini ilusi? Tidak, ini jelas bukan ilusi. Kenapa, kamu panik? Pada saat ini, sebuah suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Ini adalah suara Wen Sue. Tapi Wen Sue masih menutup matanya saat ini. Tapi Chu Feng telah memastikan bahwa suara itu berasal dari Wen Sue, jadi bukan ilusi bahwa Wen Sue baru saja tersenyum padanya. Pasti semacam kemampuan Wen Sue yang menyebabkan Chu Feng mengalami halusinasi sesaat. Namun, hal itu bisa membuat Chu Feng berhalusinasi. Kemampuan ini sangat menakutkan. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Sengaja menyelamatkan Ziling untuk membangkitkan rasa malu pemimpin sekte dan Ziling, sehingga mendorongku untuk mengembalikan jiwa hidupku kepadamu. Jawab Chu Feng melalui transmisi rahasia. Dia merasa seperti telah ditipu. Segalanya tampak seperti konspirasi Wen Sue. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa melihatku seperti itu? Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Chu Feng, kamu adalah seorang spiritualis dunia. Tidak bisakah kamu melihat bahwa hidupku benar-benar dipertaruhkan? Sudah kubilang, jika tuanku tidak merasa kasihan pada Ziling, aku tidak akan menyelamatkannya. Petik 2. Tapi bagaimanapun juga, aku mengorbankan hidupku untuk menyelamatkan nyawa wanitamu. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk meragukanku? Tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng akhirnya, Wen Sue sebenarnya bersikap sedikit marah dan sedih. Seolah-olah Chu Feng benar-benar berpikir berlebihan. Lalu sejak kamu bangun, kenapa kamu masih berpura-pura tidur? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan secara terbuka? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku bisa bangun, aku tidak perlu berpura-pura. Tapi aku sangat marah sekarang karena kamu begitu hina. Di permukaan, kamu mengembalikan jiwa hidupku kepadaku, tapi nyatanya, aku memasang formasi pengikat pada jiwa hidupku. Petik 2. Apakah kamu ingin aku bangun sekarang dan memberitahu tuan dan kakak perempuanku Ziling tentang ini? Wen Sue balik bertanya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Untuk makhluk berbahaya sepertimu, mengapa aku tidak mengatur beberapa tindakan untuk berjaga-jaga? Selama kamu tidak melakukan kejahatan, aku tidak akan pernah menyakitimu. Kata Chu Feng. Apakah kamu takut aku akan membunuh wanitamu jika kamu melakukan kejahatan? Wen Sue tiba-tiba bertanya. Boom. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh yang agung dilepaskan dari tubuh Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng langsung mendatangi Wen Sue, meraih kerah Wen Sue, dan mengangkat Wen Sue dengan paksa. Chu Feng, ketika Anda melihat ini, pemimpin sekte dan Ziling sama-sama terkejut. Mereka tidak mengetahui bahwa Wen Sue sebenarnya sudah bangun. Menurut mereka meskipun nyawa Wen Sue telah terselamatkan, namun ia masih dalam tahap pemulihan dan masih sangat rapuh. Chu Feng mengabaikan reaksi Master Sekte dan Ziling, tetapi memandang Wen Sue, apa yang baru saja kamu katakan, katakan lagi. Wen Sue akhirnya membuka matanya. Dia tidak lagi berpura-pura, tetapi tampak sedih. Melihat Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu begitu bersemangat? Saya belum pulih. Bisakah kamu bersikap lembut? Wen Sue, apakah kamu sudah bangun sejak lama? Setelah melihat ini, pemimpin sekte He Ziling juga bereaksi. Wen Sue pasti mengatakan sesuatu kepada Chu Feng, jika tidak, Chu Feng tidak akan bereaksi begitu bersemangat. Tuan, saya baru saja bangun. Terima kasih, guru, dan kakak senior Ziling karena telah menjadi perantara bagi saya, jika tidak, Chu Feng tidak akan mengembalikan jiwanya kepada saya. Petik 2. Wen Sue memandang Master Sekte Wolong dan Ziling dengan mata sedih. Junior Sister Wen Sue, apa yang kamu katakan kepada saudaraku Chu Feng? Pada saat ini, Ziling memandang Wen Sue tanpa kekhawatiran seperti sebelumnya. Dia membantu Wen Sue karena dia berhutang budi pada Wen Sue,
dan Wen Sue memang menyelamatkannya. Namun dalam hati Yu Ziling, status Chu Feng tidak tergantikan. Dan dia juga tahu bahwa Wen Sue pernah berpikir untuk menyakiti Chu Feng sebelumnya. Oleh karena itu, jika Wen Sue benar-benar berani merugikan Chu Feng, dia tidak akan pernah bersikap sopan kepada Wen Sue. Kakak senior, saya hanya bercanda dengan Chu Feng, kata Wen Sue. Lelucon apa? Ziling bertanya dengan suara serius. Sebelum Wen Sue dapat berbicara, Chu Feng adalah orang pertama yang mengatakan, sayalah yang tidak mempercayai Wen Sue dan mengintegrasikan formasi pengikat ke dalam jiwa kehidupan Wen Sue. Dia diam-diam menanyai saya tentang masalah ini tepat setelah dia bangun. Saat Chu Feng berbicara, dia juga melepaskan Wen Sue. Saudari junior Wen Sue, mengenai masalah antara kamu dan Chu Feng, wajar jika dia tidak mempercayaimu. Tolong jangan salahkan dia, kata Ziling. Saya mengerti, kakak senior, dan saya tidak menyalahkannya lagi, karena formasi pengikat telah diangkat oleh kekuatan di tubuh saya, kata Wen Sue sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, ekspresi Master Sekte Wolong dan Ziling juga sedikit berubah. Mampu mengangkat formasi penahan Chu Feng membuktikan bahwa kekuatan Wen Sue sungguh luar biasa. Wen Sue, tolong jangan membuat lelucon sembarangan. Jika bukan karena Chu Feng, aku khawatir hidupmu tidak akan terselamatkan kali ini. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Chu Feng? Kata pemimpin sekte. Terima kasih, saudara muda Chu Feng. Aku memanggilmu seperti itu, kamu tidak seharusnya melakukannya. Wen Sue menyipitkan matanya dengan 2 bulan sabit dan menatap Chu Feng dengan manis. Wajahnya yang bersih membuat orang merasa murni dan tanpa celah, dan dia terlihat sangat baik. Dan senyuman ini terlihat lebih sangat menyenangkan. Wen Sue, kamu menyelamatkan Ziling, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi sekarang jiwa kehidupan telah dikembalikan kepadamu, dan kita seimbang. Petik 2. Aku, Chu Feng, akan melupakan keluhan di masa lalu, tapi aku juga berharap kamu bisa mengubah caramu dan menjadi orang baik. Petik 2. Jangan mengecewakan harapan Tuhan terhadap Anda. Petik 2. Jika kamu benar-benar berubah pikiran dan setia kepada Wolong Wuzong, aku, Chu Feng, sebagai anggota Wolong Wuzong, pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi, kata-kata buruk ada di depan. Apalagi Ziling, jika kamu berani melakukan sesuatu yang tidak baik kepada siapapun di Wolong Wuzong, aku, Chu Feng, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah Chu Feng mengatakan ini, terlepas dari reaksi Wen Sue, dia berjalan menuju Ziling. Dia telah membuang niat membunuhnya dan menyeringai pada Ziling, tidak apa-apa Ziling, dia memang bercanda denganku. Petik 2. Itu karena aku belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Aku terlalu gugup dan sedikit impulsif. Senyuman Chu Feng saat ini sangat lembut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oh, manis sekali, aku iri. Wen Sue berkata dari samping, tetapi kemudian melihat ke arah Master Sekte Wolong, Tuan, bagaimana dengan musuh asing? Sudah terpecahkan, jangan khawatir. Petik 2. Tapi saat berikutnya, ekspresi Master Sekte tiba-tiba berubah. Merasakan ada yang tidak beres, Chu Feng dan Ziling buru-buru bertanya pada saat yang sama, Master Sekte, ada apa? Seseorang telah memasuki wilayah leluhurku Wu Tianhe lagi. Pemimpin Wolong Wuzong berkata. Siapa dia? Kali ini, Chu Feng, Ziling dan Wen Sue bertanya pada saat yang sama. Tampaknya itu adalah Istana Suci Alam ke-7. Pemimpin Wolong Wuzong berkata. Rumah Suci 7 Alam. Mendengar 4 kata ini, Chu Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat yang sama, di langit berbintang di luar Zhu Tianhe. 3 gerbang formasi besar muncul. Kemudian, lusinan kapal perang terapung besar muncul secara berurutan. Terbang keluar dari sana. Di dek kapal perang di depan, berdiri beberapa orang kuat dari Istana Suci 7 Alam yang
Di depan, berdiri dengan tangan di belakang tangan, adalah kakek Chu Feng, penguasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Sepasang mata tua menatap langit berbintang di kejauhan, kota raksasa sebesar dunia. Matanya bersemangat dan mengasyikkan.